Yang masih duduk berdiri. Yang duduk berdiri. Siapa? Kenapa saudara direkrut dan dikumpulkan? Ini tentu kita mau memulai sebuah babak baru. Ini adalah ulang tahun ke-70 negara kita. Berarti Jakarta juga yang ke-70 tahun. Ini tidak boleh lagi berantakan, kotor di mana-mana, got mampet di mana-mana. Tidak ada yang bekerja, tidak ada yang peduli. Jadi saudara-saudara direkrut, ini bukan hal yang memalukan buat saudara kerja. Karena saya ada yang mendengar berkata demikian, seolah-olah ini adalah pegawai yang pekerjaan yang kotor, yang rendahan. Kalau kita menggunakan teologi agama untuk menilai, justru pekerjaan yang tidak mau dikerjakan oleh orang lain karena dianggap itu tabu, dianggap itu kotor, dikerjakan oleh kita untuk manfaat orang banyak. Ini yang pahalanya paling besar sebetulnya. Jadi saudara tidak perlu malu untuk itu. Saya masih ingat, saya punya teman dulu, sekarang sudah kolonel, letnan kolonel TNI AU. Saya waktu jadi bupati, kita sering kumpul dengan istilahnya Muspida dulu, forum komunikasi konsultasi antar pimpinan daerah ini, Forkominda. Dia bilang gini sama saya, Mas, ini teman-teman pada bilang ini Mas, ini bupati bisa bertahan berapa bulan ya? Kalau tidak mau korupsi, tidak mau terima suap. Mungkin beberapa bulan sudah jatuh bupatinya. Nah sekarang dia sudah kolonel, kemarin saya undang makan siang di kantor. Lalu saya bilang, masih ingat gak Mas? Yang Mas sampaikan dulu. Apa? Yang bilang saya kapan jatuh karena tidak mau terima suap. Jadi pejabat kerja saja untuk orang lain, tidak mau korupsi, melawan semua yang korup. Saya bilang jadi gubernur DKI hari ini, saya bilang. Mana pernah pikir dari Belitung Timur, saya bilang. Saya mau cerita ini, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara semua. Selama nawaitu kita benar, selama kita bekerja untuk manfaat orang banyak, kita melawan kezaliman, pasti Tuhan akan menolong kita. Tidak mungkin bisa dibiarkan. Kalau sampai kita diizinkan mati pun, Tuhan akan bangkitkan ribuan lagi seperti kita untuk melawan. Kenapa kita takut? Nah sekarang saya sengaja bicara seperti sama saudara semua, karena tugas saudara ini berat di lapangan. Yang namanya premanisme, namanya orang buang sampah sembarangan, belum lagi ada oknum-oknum mandor yang memeras saudara-saudara di lapangan. Ya kan? Waktu saya pertama kali masuk ke Jakarta, saya begitu pelajari, hampir semua itu dikasih kepada perusahaan-perusahaan outsourcing. Dan saudara yang kontrak, yang kerja dengan perusahaan outsourcing, itu dibayar di bawah UMP. Udah dibayar UMP, jumlah yang kerja pun dibohongin. Banyak nama yang ngajukan ke DKI, jumlah orang, gaji yang dibayar pakai UMP, tapi praktek lapangan tidak. Belum lagi peralatan, baju, semua yang dihitung tidak pernah dikasih. Makanya kami memotong, kami mencari kerjasama dengan RKPP
Akhirnya kami ketemu satu formula kontrak individual. Jadi saudara ini kontrak langsung dengan DKI, langsung kami berikan kartu ATM Bank DKI, sehingga menerima gaji sendiri. Tapi pada awalnya masih ketemu juga di lapangan, kami temukan saya menurunkan banyak sekali intel sebetulnya untuk mata-matain. Saya temukan banyak sekali mandor-mandor yang oknum-oknum bahkan pejabat terlibat menggunakan tangan kotor mandor. Ini ATM-nya dipegang dia yang narik duit. Jadi saudara tidak pernah pegang ini ATM. Sampai sekarang pun masih ada yang berkelakuan seperti itu. Saya mau kumpulkan, saya ingin saudara berani melawan. Kenapa takut? Saya ada di depan. Saudara bisa SMS saya, bisa datang ketemu saya. Saya inginkan lakukan perlawanan, penindasan seperti itu. Ini harus jelas posisi kita. Tapi saudara juga harus perhatikan juga, ada juga yang palsu aspal di tengah saudara, yang tidak pernah bekerja, hanya mendaftarkan nama, minta aja 500.000 sebulan. Jadi 2,2 juta dimakan dari oknum mandor atau pejabat yang bersangkutan. Sehingga lokasi kerja saya minta tidak pernah berikan kepada saya. Nah ini juga harus kita perhatikan. Saya sudah minta kepada seluruh pejabat yang merekrut saudara kontrak itu, saudara harus dilengkapi dengan BPJS kesehatan maupun tenaga kerja. Sehingga masa depan saudara ada pensiun, ada asuransi kecelakaan, ada asuransi kematian, semua menjadi lengkap. Jadi saudara tidak ada beda dengan pegawai negeri sipil. Saya juga minta dinas perumahan membangun banyak rumah susun, diutamakan berikan pada saudara untuk tinggal rumah-rumah susun. Saya juga minta kepada dinas pendidikan untuk melacak anak-anak saudara yang membutuhkan KJP untuk sekolah. Karena gaji UMP itu tidak mungkin membuat saudara punya 2-3 anak mampu menyekolahkan kalau sekolah di swasta. Kebutuhan hidup layak itu hanya 2,5 juta buat satu orang. Makanya saya mau mendorong ini semua harus dipenuhi. Ada BPJS, ada KJP, dan saya juga sudah instruksikan kepada Transjakarta, saudara-saudara yang menunjukkan kartu ATM Bank DKI itu bebas naik bus Transjakarta, tidak lain. Supaya saudara tidak ada alasan kerjanya tempat yang jauh habis ongkos. Coba tanya Pak Lurah, Bu Lurah yang ada di sini. Banyak yang tidak berhasil merekrut PPSU karena memang ada kelurahan yang orangnya tidak bisa kerja, ada kelurahan yang kelebihan PPSU. Nah ini bisa kerja di kelurahan yang lain. Ini pekerjaan yang mulia dan terhormat. Jadi harus kita terima. Nah sama kalau jadi pejabat, orang tanya sama saya, kenapa kamu mau ambil jadi pejabat? Kata bapak saya almarhum, jadi pengusaha itu urutan nomor 6 mulianya, tapi jadi pejabat nomor 1 mulianya, asal tidak terima suap, tidak korupsi, dan tidak berpihak pada orang yang lain. Ini nomor 1. Jadi pekerjaan yang stigma orang mengatakan tidak mungkin ada yang mau lakukan, tidak mungkin ada pejabat jujur, tidak mungkin ada pejabat kerja keras, tidak mungkin pejabat yang taat konstitusi bukan pada konstituen. Itu kita patahkan, tidak betul. Pejabat harus adil. Nah ini yang mau kita lakukan. Jadi saya harap saudara-saudara semua harus memelihara dengan baik kartu ATM ini. Karena combo ini untuk naik bus, bantuan, pembayaran gaji semua ada di sini. Saudara juga bisa belanja, semua ada di sini. Tapi kartu Jakarta Pintar tidak bisa ditarik uang kontan lagi. Itu hanya beli perlengkapan sekolah, buku-buku dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi saya minta
Bapak Ibu juga, saudara juga harus bantu saya mengatasi di lapangan ada orang gadungan berbaju seperti saudara, tapi minta uang di tengah jalan nyapu sampai malam, seolah-olah kasihan dia. Nah ini juga harus bantu. Jadi saya tidak mau istilah ada 1 hari 1 jam Jakarta kotor. Semua harus dibagi pekerjaan dengan baik. Istilahnya 1 puntung rokok pun tidak baik kelihatan ada di Jakarta. Harus dipungut semua, harus dibersihkan semua, dan semua harus kompak. Tidak ada bicara ini PHL taman, ini PHL-nya PU, ini PHL kebersihan, ini PBSU, tidak ada. Harus pembagian. Maka lurah camat adalah pengelola, istilahnya manajer sebuah wilayah. Nanti bakal lihat ada lampu jalan yang rusak, semua mulai diperhatikan. Jadi saudara ini seperti orang yang memperhatikan wilayah ini. Inilah hadiah terbesar saya pikir buat Jakarta di ulang tahun yang ke-70. Tetap aja ada yang sirik kita buat seperti ini. Jakarta penduduknya yang ber-KTP kira-kira 7 juta orang. Saudara hanya belasan ribu. Tidak ada artinya jumlahnya. Tapi ada oknum-oknum atau orang politik yang ketakutan. Saudara akan memilih saya kembali jadi gubernur memanfaatkan seperti ini. Makanya saya sampaikan pada saudara-saudara, kalau pemilihan 2017 kalau saya bisa ikut, ada yang lebih jujur dari saya, ada kerja keras lebih baik dari saya, dan ada yang mau urus Jakarta lebih baik dari saya. Jangan pilih saya. Kalau saudara pilih saya, saudara bodoh. Kenapa ada yang lebih baik dari saya, saudara memilih saya? Pilih yang lebih baik dari saya. Jadi saya ingatkan, jangan pilih saya kalau ada yang lebih baik dari saya. Karena itu kebodohan buat saudara. Memilih gubernur yang lebih baik tidak mau. Jadi ini harus jelas posisi kita. Ya saya sampaikan ini. Mungkin saudara tidak pernah dengar ada pejabat politik gubernur yang sampaikan begitu keras kepada saudara. Kalau ada yang lebih baik dari saya, memilih saya, saudara bodoh semua. Karena ada yang lebih baik, kenapa pilih saya? Saya ulang-ulang kalimat ini. Jadi ini sangat jelas. Lurah camat juga tidak perlu galang kampanye buat saya. Tidak perlu galang KTP buat saya. Kalau Anda tidak benar, tetap saya pecat, tidak ada urusan. Ya, saya menantang semua yang namanya politisi yang hebat berani tidak bicara seperti saya. Saya benar-benar politisi berani seperti ini. Karena memang cuma maunya berkuasa untuk maling untuk apa? Ini yang saya mau tantang. Ini stigma yang mau kita bangun. Ya, tapi saya juga ingatkan saudara, kalau saudara malas tidak masuk, bermain-main dengan absensi, bermain-main dengan cuma kartu, tapi tidak bertanggung jawab untuk wilayahnya, saya tidak segan-segan pecat saudara, bahkan bawa saudara ke kantor polisi. Ini harus jelas ini posisi kita. Ya, jadi saya akan perhatikan saudara, tapi saudara juga punya tanggung jawab ketika menerima gaji uang rakyat. Ya, saya kira kita cukup jelas perjanjian kita. Saya tidak ingin PPSU seperti itu. Bahkan misalnya ada dari saudara-saudara yang muda yang pengen kuliah, memang tesnya bagus, mau ambil kuliah malam, coba ajukan kepada saya. Mungkin saudara, di antara saudara bisa ada yang jadi sarjana. Jadi ini harus jelas ya kita posisinya. Lalu kalau anak-anak saudara memang pintar, mau kuliah, ada masalah, juga boleh sampaikan pada saya. Ada yang butuh kursi roda, ada yang butuh tongkat, keluarganya yang susah, boleh ajukan juga kepada saya. Ya, supaya dia bisa dorong keluarganya yang sakit untuk berjemur. Kalau ada ijazah, saudaranya, anaknya yang nyangkut di swasta karena nggak mampu bayar, ada hutang, boleh ajukan ke saya juga untuk kita tebus. Yang penting saudara harus yakin ini pekerjaan mulia, saudara dibayar dengan baik,
Sebetulnya kalau saudara punya 2 anak atau 3 anak, saudara dibayar tuh hampir 5 juta sebulan sebetulnya. Karena anak saudara itu bisa dapat 800 ribuan SMA 1 bulan, SMP 600 ribuan, SD 200 ribuan. Terus tidak perlu bayar naik bus. Saudara dikasih juga asuransi kesehatan, dikasih BPJS juga tenaga kerja, dikasih rumah yang subsidi, hanya bayar 5.000 per hari. Saudara digaji hampir 5 juta sebetulnya. Nah itu baru cukup hidup. Tapi kalau saudara tidak bantu kita masing-masing, ini kan kampung saudara juga, orang Jakarta semua kan ini. Bersihkan kampung dapat uang, masa nggak mau? Dapat nama baik lagi kan? Nanti orang akan bilang, ini siapa yang bersihkan? Oh ini, PPSU ini kebanggaan korps kita. Jakarta Pusat bersih, karena siapa? Ada PPSU Jakarta Pusat. Utara juga demikian. Nah saya harap di ulang tahun ke-70 ini, kita mulai sebuah babak baru. Jakarta betul-betul bebas dari sampah. Ya, sampah yang kecil-kecil, di gang kecil, di selokan kecil, semua harus bersih. Tidak ada toleransi. Sekali lagi terima kasih untuk dedikasi saudara semua. Saya sudah melihat para lurah juga sangat senang dapatkan PPSU yang rajin. Yang tidak rajin hanya beberapa persen saja, yang malas. Nah itu kita pecat bersama ya, supaya jangan istilah peribahasa dulu, nila setitik rusak susu sebelangah katanya. Rusak nama orang PPSU gara-gara hanya sekelompok orang seperti itu. Nah hari ini juga saudara juga harus percaya, pejabat di DKI sekarang baik-baik. Yang kurang baik itu masih khilaf saja. Ya, jadi kalau masih terus khilaf, laporkan sama saya, kita sekolahkan ke Diklat. Biar khilafnya jadi baik kembali. Saya kira seperti itu. Terima kasih untuk pagi ini. Dan saya ingin melihat mulai hari ini Jakarta betul-betul diserbu dari orang-orang yang mempunyai hati menjaga Jakarta bersih dan rapi. Terima kasih. Posisi kita. Tapi saudara juga harus perhatikan juga, ada juga yang palsu aspal di tengah saudara, yang tidak pernah bekerja, hanya mendaftarkan nama, minta aja 500.000 sebulan. Jadi 2,2 juta dimakan dari oknum kantor atau pejabat yang bersangkutan. Sehingga lokasi kerja saya minta tidak pernah berikan kepada saya. Nah ini juga harus kita perhatikan. Saya sudah minta kepada seluruh pejabat yang merekrut saudara kontrak itu, saudara harus dilengkapi dengan BPJS kesehatan maupun tenaga kerja. Sehingga masa depan saudara ada pensiun, ada asuransi kecelakaan, ada asuransi kematian, semua menjadi lengkap. Jadi saudara tidak ada beda dengan pegawai negeri sipil. Saya juga minta dinas perumahan membangun banyak rumah susun, diutamakan berikan pada saudara untuk tinggal rumah-rumah susun. Saya juga minta kepada dinas pendidikan untuk melacak anak-anak saudara yang membutuhkan KJP untuk sekolah. Karena gaji UMP itu tidak mungkin membuat saudara punya 2-3 anak mampu menyekolahkan kalau sekolah di swasta. Kebutuhan hidup layak itu hanya 2,5 juta buat satu orang. Makanya saya mau mendorong ini semua harus dipenuhi. Ada BPJS, ada KJP, dan saya juga sudah instruksikan kepada Transjakarta, saudara-saudara yang menunjukkan kartu ATM Bank DKI itu bebas naik bus Transjakarta, tidak lain. Supaya saudara tidak ada alasan kerjanya tempat yang jauh habis ongkos. Coba tanya Pak Lurah, Bu Lurah yang ada di sini. Banyak yang tidak berhasil merekrut PPSU karena memang ada kelurahan yang orangnya tidak bisa kerja, ada kelurahan yang kelebihan PPSU. Nah ini
bisa kerja di kelurahan yang lain. Ini pekerjaan yang mulia dan terhormat. Jadi harus kita terima. Nah sama kalau jadi pejabat, orang tanya sama saya, kenapa kamu mau ambil jadi pejabat? Kata bapak saya almarhum, jadi pengusaha itu urutan nomor 6 mulianya, tapi jadi pejabat nomor 1 mulianya, asal tidak terima suap, tidak korupsi, dan tidak berpihak pada orang yang lain. Ini nomor 1. Jadi pekerjaan yang stigma orang mengatakan tidak mungkin ada yang melakukan, tidak mungkin ada pejabat jujur, tidak mungkin ada pejabat kerja keras, tidak mungkin pejabat yang taat konstitusi, bukan pada tidak mau terima suap. Jadi pejabat kerja saja untuk orang lain, tidak mau korupsi, melawan semua yang korup. Saya bilang jadi gubernur DKI hari ini, saya bilang. Mana pernah pikir dari Belitung Timur, saya bilang. Saya mau cerita ini, saya mau sampaikan pada saudara-saudara semua. Selama nawaitu kita benar, selama kita bekerja untuk manfaat orang banyak, kita melawan kezoliman, pasti Tuhan akan menolong kita. Tidak mungkin bisa dibiarkan. Kalau sampai kita diizinkan mati pun, Tuhan akan bangkitkan ribuan lagi yang seperti kita untuk melawan. Kenapa kita takut? Nah sekarang saya sengaja bicara seperti sama saudara semua, karena tugas saudara ini berat di lapangan. Yang namanya premanisme, namanya orang buang sampah sembarangan, belum lagi ada oknum-oknum mandor yang memeras saudara-saudara di lapangan. Ya kan? Waktu saya pertama kali masuk ke Jakarta, saya begitu pelajari, hampir semua itu dikasih kepada perusahaan-perusahaan outsourcing. Dan saudara yang kontrak, yang kerja dengan perusahaan outsourcing, itu dibayar di bawah UMP itu. Udah dibayar UMP, jumlah yang kerja pun dibohongin. Banyak nama yang mengajukan ke DKI, jumlah orang, gaji yang dibayar pakai UMP, tapi praktek lapangan tidak. Belum lagi peralatan, baju, semua yang dihitung tidak pernah dikasih. Makanya kami memotong, kami mencari kerjasama dengan RKPP. Akhirnya kami ketemu satu formula kontrak individual. Jadi saudara ini kontrak langsung dengan DKI, langsung kami berikan kartu ATM Bank DKI, sehingga menerima gaji sendiri. Tapi pada awalnya masih ketemu juga di lapangan, kami temukan. Saya menurunkan banyak sekali intel sebetulnya untuk mata-matain. Saya temukan banyak sekali mandor-mandor yang oknum-oknum bahkan pejabat terlibat menggunakan tangan kotor mandor. Ini ATM-nya dipegang dia yang narik duit. Jadi saudara tidak pernah pegang ini ATM. Sampai sekarang pun masih ada yang berkelakuan seperti itu. Saya mau kumpulkan, saya ingin saudara berani melawan. Kenapa takut? Saya ada di depan. Saudara bisa SMS saya, bisa datang ketemu saya. Saya inginkan lakukan perlawanan, penindasan seperti itu. Ini harus jelas oleh konstituen. Itu kita patahkan, tidak betul. Pejabat harus adil. Nah ini yang mau kita lakukan. Jadi saya harap saudara-saudara semua harus memelihara dengan baik kartu ATM ini. Karena combo ini untuk naik bus, bantuan, pembayaran gaji semua ada di sini. Saudara juga bisa belanja, semua ada di sini. Tapi kartu Jakarta Pintar tidak bisa ditarik uang kontan lagi. Itu hanya beli perlengkapan sekolah, buku-buku dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi saya minta Bapak Ibu juga, saudara juga harus bantu saya mengatasi. Di lapangan ada orang gadungan berbaju seperti saudara, tapi minta uang di tengah jalan nyapu sampai malam, seolah-olah kasihan dia. Nah ini juga harus bantu. Jadi saya tidak mau istilah ada 1 hari 1 jam Jakarta kotor. Semua harus dibagi pekerjaan dengan baik.
Istilahnya satu puntung rokok pun tidak boleh kelihatan ada di Jakarta. Harus dipungut semua, harus dibersihkan semua, dan semua harus kompak. Tidak ada bicara ini PHL taman, ini PHL-nya PU, ini PHL kebersihan, ini PBSU, tidak ada. Harus pembagian. Maka lurah camat adalah pengelola, istilahnya manajer sebuah wilayah. Nanti bakal lihat ada lampu jalan yang rusak, semua dimulai diperhatikan. Jadi saudara ini seperti orang yang memperhatikan wilayah ini. Inilah hadiah terbesar saya pikir buat Jakarta di ulang tahun yang ke-70. Tetap aja ada yang sirik kita bantu seperti ini. Jakarta penduduknya yang ber-KTP kira-kira 7 juta orang. Saudara hanya belasan ribu. Tidak ada artinya jumlahnya. Tapi ada oknum-oknum atau orang politik yang ketakutan. Saudara akan memilih saya kembali jadi gubernur memanfaatkan seperti ini. Makanya saya sampaikan pada saudara-saudara, kalau pemilihan 2017 kalau saya bisa ikut, ada yang lebih jujur dari saya, ada kerja keras lebih baik dari saya, dan ada yang mau urus Jakarta lebih baik dari saya. Jangan pilih saya. Kalau saudara pilih saya, saudara bodoh. Kenapa ada yang lebih baik dari saya, saudara memilih saya? Pilih yang lebih baik dari saya. Jadi saya ingatkan, jangan pilih saya kalau ada yang lebih baik dari saya. Karena itu kebodohan buat saudara. Memilih gubernur yang lebih baik tidak mau. Jadi ini harus jelas posisi kita. Ya, saya sampaikan ini. Yang masih duduk berdiri, yang duduk berdiri, siapa? Kenapa saudara direkrut dan dikumpulkan? Ini tentu kita mau memulai sebuah babak baru. Ini adalah ulang tahun ke-70 negara kita. Berarti Jakarta juga yang ke-70 tahun. Ini tidak boleh lagi berantakan, kotor di mana-mana, got mampet di mana-mana. Tidak ada yang bekerja, tidak ada yang peduli. Jadi saudara-saudara direkrut, ini bukan hal yang memalukan buat saudara kerja. Karena saya ada yang mendengar berkata demikian, seolah-olah ini adalah pegawai yang pekerjaan yang kotor, yang rendahan. Kalau kita menggunakan teologi agama untuk menilai, justru pekerjaan yang tidak mau dikerjakan oleh orang lain karena dianggap itu tabu, dianggap itu kotor, dikerjakan oleh orang kita untuk manfaat orang banyak. Ini yang pahalanya paling besar sebetulnya. Jadi saudara tidak perlu malu untuk itu. Saya masih ingat, saya punya teman dulu, sekarang sudah kolonel, letnan kolonel TNI AU. Saya waktu jadi bupati, kita sering kumpul dengan istilahnya Muspida dulu, forum komunikasi konsultasi antar pimpinan daerah ini, Forkominda. Dia bilang ini sama saya, Mas, ini teman-teman pada bilang ini Mas, ini bupati bisa bertahan berapa bulan ya? Kalau tidak mau korupsi, tidak mau terima suap. Mungkin beberapa bulan sudah jatuh bupatinya. Nah sekarang dia sudah kolonel, kemarin saya undang makan siang di kantor.
Lalu saya bilang, masih ingat nggak Mas? Yang Mas sampaikan dulu. Apa? Yang bilang saya kapan jatuh. Mungkin saudara tidak pernah dengar ada pejabat politik, gubernur yang sampaikan begitu keras kepada saudara. Kalau ada yang lebih baik dari saya, memilih saya, saudara bodoh semua. Karena ada yang lebih baik, kenapa pilih saya? Saya ulang-ulang kalimat ini. Jadi ini sangat jelas. Lurah camat juga tidak perlu galang kampanye buat saya. Tidak perlu galang KTP buat saya. Kalau Anda tidak benar, tetap saya pecat. Tidak ada urusan. Ya, saya menantang semua yang namanya politisi yang hebat berani tidak bicara seperti saya. Saya benar-benar politisi berani seperti ini. Karena memang cuma maunya berkuasa untuk maling, untuk apa? Ini yang saya mau tantang. Ini stigma yang mau kita bangun. Ya, tapi saya juga ingatkan saudara, kalau saudara malas tidak masuk, bermain-main dengan absensi, bermain-main dengan cuma kartu, tapi tidak bertanggung jawab untuk wilayahnya, saya tidak segan-segan pecat saudara, bahkan bawa saudara ke kantor polisi. Ini harus jelas ini posisi kita. Ya, jadi saya akan perhatikan saudara, tapi saudara juga punya tanggung jawab ketika menerima gaji uang rakyat. Ya, saya kira kita cukup jelas perjanjian kita. Saya tidak ingin PPSU seperti itu. Bahkan misalnya ada dari saudara-saudara yang muda yang pengen kuliah, memang tesnya bagus, mau ambil kuliah malam, coba ajukan kepada saya. Mungkin saudara, di antara saudara bisa ada yang jadi sarjana. Jadi ini harus jelas ya kita posisinya. Lalu kalau anak-anak saudara memang pintar, mau kuliah, ada masalah, juga boleh sampai pada saya. Ada yang butuh kursi roda, ada yang butuh tongkat, keluarganya yang susah, boleh ajukan juga kepada saya. Ya, supaya dia bisa dorong keluarganya yang sakit untuk berjemur. Kalau ada ijazah, saudaranya, anaknya yang nyangkut di swasta karena nggak mampu bayar, ada hutang, boleh ajukan ke saya juga untuk kita tebus. Yang penting saudara harus yakin ini pekerjaan mulia, saudara dibayar dengan baik. Sebetulnya kalau saudara punya 2 anak atau 3 anak, saudara dibayar tuh hampir 5 juta sebulan sebetulnya. Karena anak saudara itu bisa dapat 800 ribuan SMA 1 bulan, SMP 600 ribuan, SD 200 ribuan. Terus tidak perlu bayar naik bus. Saudara dikasih juga asuransi kesehatan, dikasih BPJS juga tenaga kerja, dikasih rumah yang subsidi, hanya bayar 5.000 per hari. Saudara digaji hampir 5 juta sebetulnya. Nah, itu baru cukup hidup.